Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian dalam Hari Batik Nasional hari ini menjumpai Anda kembali dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan menjadikan Hari Maritim Nasional tahun 2020 beberapa waktu yang lalu sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga kedaulatan maritim nasional. Langkah ini dilakukan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tamakusubandyo berencana akan menjadikan Hari Maritim Nasional tahun 2020 sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga kedaulatan maritim nasional sekaligus memanfaatkan seluruh potensinya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia juga mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk selalu memanfaatkan potensi maritim tanah air, di mana sejak dahulu Indonesia telah dikenal sebagai negara maritim yang kuat dan memiliki kekayaan laut yang berlimpah. Selain itu, pihaknya mengajak masyarakat untuk mengembalikan jati diri bangsa maritim sebagai basis pembangunan yang berkelanjutan. Sebab sumber daya alam maritim dalam negeri harus terus dipelihara demi terwujudnya bangsa yang adil dan makmur. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mengajak seluruh warga negara agar bersama-sama menyatukan langkah dalam membangun kembali kejayaan maritim Nusantara, serta menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Hikmahanto Juwana, beliau adalah Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani. Selamat pagi, Pak Hikmahanto. Selamat pagi, Mas Wiki. Apa kabar? Sehat, kabar baik, sehat. Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu ya, Pak Hikmahanto. Hari ini saya dan Pak Hikmahanto pakai batik ini kemudian untuk merayakan Hari Batik Nasional. Baik. Betul sekali. Ya, Pak Hikmahanto bicara mengenai kedaulatan dan juga ini tujuannya tentu saja kedaulatan maritim Indonesia, tujuannya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Sejauh mana sebetulnya Indonesia sudah memaksimalkan ekonomi kelautannya? Ya, yang pasti sejak era Gus Dur ya, dengan dibentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan, itu pemerintah ingin fokus kepada kesejahteraan masyarakat melalui laut. Nah, dalam kaitan ini kita tahu bahwa Presiden Jokowi juga sudah menetapkan Indonesia sebagai poros maritim, dan tentu KKP bekerja keras untuk betul-betul bisa memaksimalkan penangkapan ikan untuk kesejahteraan masyarakat, lebih khusus lagi tentu juga para nelayan kita. Nah, cuman permasalahan yang kerap kita hadapi itu adalah gangguan dari pelaku usaha dari negara lain maupun negara-negara lain. Nah, jadi kalau pelaku-pelaku usaha negara lain ini banyak yang mereka melakukan penangkapan ikan di Indonesia secara illegal fishing, ya. Dan ini yang tentu harus ada effort dari pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap wilayah pengelolaan perikanan kita. Nah, memastikan agar tidak ada intinya illegal fishing. Nah, tetapi yang jadi permasalahan, ini yang saya katakan adalah gangguan dari negara lain. Ternyata ada negara seperti dari Cina yang mengklaim suatu wilayah yang sebenarnya tidak diakui oleh Indonesia, yaitu yang mereka mengklaim 9 garis putus yang bersinggungan dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Tetapi Indonesia selama ini tidak mengakui itu, tetapi Cina untuk memperlihatkan bahwa klaim itu nyata, maka dia mendorong para nelayan-nelayannya untuk mengambil ikan di tanda kutip wilayah ZEI kita, yang tentunya kita akan menangkapi para nelayan tersebut karena tidak mendapatkan perizinan dari pihak kita. Ya, dan ini sangat banyak katakanlah ikan-ikan yang diambil di sana dan yang sebenarnya bagus. Tetapi perlu diingat bahwa pemerintah Cina ini kerap mengisi nelayan-nelayan itu sebenarnya bukan nelayan tapi milisi-milisi. Ya, yang mereka memang dibayar oleh negara dan kemudian juga mereka berada di tengah laut, katakanlah begitu, untuk mengambil ikan-ikan tersebut. Nah, ini permasalahan
yang kita hadapi. Di samping juga nelayan-nelayan dari Vietnam, dari Malaysia, yang memang kita masih belum menetapkan batas, terutama di zona ekonomi eksklusif. Jadi bukan di wilayah kedaulatan kita ya, tapi di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Demikian. Baik. Apa yang membuat negara-negara tersebut ataupun mungkin pelaku-pelaku usaha asalnya dari negara-negara yang tadi Anda sebutkan ini terus kemudian men-challenge zona ekonomi eksklusif itu? Apakah secara kedaulatan kita memperlihatkan satu kans untuk mereka men-challenge batas itu? Atau seperti apa menurut Anda, Pak Hikmahanto? Jadi begini, negara-negara tersebut kenapa terus hadir di sana? Karena mereka tidak mungkin mundur dari klaim yang mereka lakukan. Ya, dan ini biasanya di zona ekonomi eksklusif, jadi di luar kedaulatan kita. Jadi ini yang di 200 mil kita begitu ya. Tetapi juga ada juga yang di wilayah kedaulatan kita, misalnya dengan Malaysia begitu ya. Nah, tetapi intinya adalah mereka tidak akan mundur dari klaim mereka. Apakah itu klaim berdasarkan sejarah atau klaim berdasarkan alasan-alasan lain. Karena mereka juga punya akuntabilitas terhadap rakyatnya, bahwa mereka tetap akan berada di sana. Nah, di sini pentingnya bagi Indonesia, kita juga mendorong para nelayan-nelayan kita untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi, terutama mengeksplorasi wilayah-wilayah yang kita klaim. Jangan kemudian kita hanya menangkap-nangkap para pelaku usaha tapi atau tidak mengeksploitasi nelayan-nelayan begitu ya? Iya, tapi kita tidak mengeksploitasi. Ini menurut saya kita harus dorong. Dan memang dari segi komersialnya, karena ini terlalu jauh ya, terutama kalau di Natuna Utara, ini terlalu jauh dari Pulau Natuna, karena sampai 200 mil, maka banyak pelaku usaha itu enggan, karena apa? BBM-nya terlalu mahal. Lalu kemudian kalau misalnya bobot kapalnya terlalu kecil, sehingga menangkap ikannya juga yang tidak besar-besar. Nah, ini yang harusnya pemerintah memang harus membantu mereka untuk supaya mereka bisa mengeksploitasi di Natuna Utara yang di ujung-ujung sana, dan kita bisa mendapatkan benefit dari situ. Nah, kemudian juga kapal-kapal Bakamla itu harus melakukan semacam patroli untuk juga kalau kapal-kapal nelayan ini diganggu oleh kapal-kapal Coast Guard dari Cina atau dari Vietnam, mereka nanti akan membantu. Ya, jadi satu, klaim itu tetap dipertahankan oleh Indonesia, walaupun juga dari pihak sana melakukan klaim yang sama. Tetapi yang terpenting adalah sumber daya alam kita harus dapatkan. Baik. Dan kalau udah seperti kayak begini, jangan berpikir terlalu banyak tentang masalah lingkungan, karena dari pihak sana juga tidak akan memikirkan masalah lingkungan seperti itu. Ya, sebetulnya ada keinginan untuk kemudian menanamkan banyak investasi di perbatasan-perbatasan tadi, tapi kemudian ada challenge yang mungkin menurut pelaku usaha, menurut hitung-hitungannya nggak masuk gitu ya, Pak Hikmahanto ya, karena BBM dan lain sebagainya masih terlalu tinggi harganya. Oke. Pak Hikmahanto, mengenai satu konvensi yang sudah kemudian disepakati berpuluh tahun yang lalu, konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang disingkat UNCLOS, belakangan sejauh mana Anda menilai komitmen dari setiap negara untuk kemudian menghormati hasil dari konvensi tersebut? Ketika misalnya kondisi yang terupdate adalah banyak kemudian negara-negara yang nampaknya menguji konvensi ini ataupun hasil dari konvensi ini. Jadi begini, memang kita sudah berhasil, masyarakat internasional ini melahirkan Konvensi Hukum Laut tahun 82. Dan Konvensi Hukum Laut ini sangat berpihak pada negara-negara berkembang, bahkan juga sangat berpihak pada Indonesia. Karena di dalam Konvensi Hukum Laut 82 ini diakui yang disebut sebagai negara kepulauan. Dan Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan. Jadi laut-laut yang tadinya memisahkan pulau-pulau besar Indonesia, sekarang justru laut-laut tersebut menjadi pemersatu pulau-pulau besar Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang perlu diingat, bahwa banyak negara yang sudah menjadi anggota dari Konvensi Hukum Laut 82, tetapi ketika mereka masih punya klaim, yang sebenarnya klaim itu sebelum tahun 1982, sampai dengan hari ini dia akan lakukan klaim. Artinya dia tidak mau mematuhi ketentuan yang ada di dalam
Konvensi Hukum Laut 82. Yeah. Mereka akan mengatakan bahwa ini karena sejarah dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks masyarakat internasional itu tidak ada lembaga seperti pengadilan, lembaga seperti kepolisian yang lalu melakukan pengawasan. Sehingga apa? Dalam masyarakat internasional itu yang berlaku adalah siapa yang kuat, dialah yang bisa mendominasi. Nah, sekarang ini di Laut Natuna Utara, saya ambil contoh, Cina itu pernah dibawa oleh Filipina ke Permanent Court of Arbitration. Dan di situ dipermasalahkan apakah 9 garis putus yang diklaim oleh Cina itu diakui dalam Konvensi Hukum Laut 82. Dan Permanent Court of Arbitration mengatakan tidak. Artinya itu tidak sah. Tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Konvensi Hukum Laut 82. Tetapi apa yang terjadi? Cina tidak mau mendengar putusan itu. Dan Cina tetap ada di situ. Karena apa? Dia mempunyai kekuatan militer, dia juga mempunyai kekuatan ekonomi, bahkan juga dia punya coast guard yang mampu untuk melakukan pengawasan dan membayang-bayangi kapal-kapal nelayan Cina. Nah, ini yang jadi permasalahan di masyarakat internasional karena sekali lagi tidak ada entitas atau lembaga yang lebih tinggi daripada negara, begitu. Baik, konsekuensi apa yang akan diterima oleh negara-negara yang pada akhirnya tidak komit terhadap hasil konvensi UNCLOS jika kemudian kekuatan hukumnya seperti yang tadi Anda kemudian bahas tidak terlalu kuat lah ya. Kita kemudian akan bahas usai jeda berikut ini dan pemirsa, usai jeda berikut ini kami akan segera kembali.